Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Video kali ini saya akan mengangkat buku baru ya, yang berjudul, yang dikarang oleh Dr. Syafiq Rija Basalamah. Saya akan membacakan audiobook yang ditulis oleh beliau. Saya membeli buku ini tahun 2011. Nih bukunya nih, saya bacakan ya. Judulnya Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Ihrish ala ma yang fa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asobaka syai' fala takul law anni fa'altuka nakadha wa kadha walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law tantahu amalas syaitan. Hendaklah engkau bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku melakukan itu, niscaya terjadi ini dan itu. Seandainya aku melakukan, niscaya terjadi ini dan itu. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan. Sesungguhnya kata seandainya akan membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Mukadimahnya. Segala puji bagi Allah Sang Pencipta, dan sholawat dan salam untuk utusannya. Amma ba'du. Setelah mendengar banyaknya curhatan dari para istri yang suaminya tak seindah harapan, rumah tangganya pun tak sehangat yang dibayangkan, apalagi munculnya suami-suami yang sok alim di depan umum. Hafalan ayat dan hadisnya sudah lumayan, namun ketika berada di rumah, ia adalah penjahat yang berbaju koko, berbaju muslim, berjubah. Ditambah maraknya buku-buku yang ditujukan kepada kaum hawa agar mereka menjadi istri yang baik dan solehah, mengabdi kepada suaminya, sedang suaminya sendiri tidak soleh. Masya Allah. Belum lagi semaraknya kajian yang diselenggarakan dengan tema untuk ibu-ibu agar mereka lebih taat dan patuh kepada suami, dan kurangnya buku-buku yang ditujukan kepada kaum lelaki agar mereka memperbaiki diri, bercermin kepada sang Nabi dan menjadi suami sejati. Karena semua alasan itulah, dan atas berkat taufik ilahi, dengan segala keterbatasan diri, aku ingin memberikan sumbangsih. Aku menulis sebagai seorang putra yang memiliki seorang ibu, sebagai seorang ayah yang memiliki putri-putri, sebagai seorang saudara yang memiliki 3 saudari, sebagai seorang suami yang memiliki seorang istri. Aku ingin ayahku memperlakukan bundaku dengan cara yang baik dan bijak. Aku mengharap kelak tatkala putri-putriku menikah,
suaminya menjadi pemimpin dan nahkoda yang baik dan soleh bagi mereka. Aku ingin agar kakak dan adik-adikku dihormati, disayangi, dan dilindungi oleh suami mereka. Dan aku pun akan berusaha mewujudkan apa yang aku tulis ini ke dalam bahtera rumah tanggaku. Walaupun mungkin banyak kekuranganku di sana sini, kuharap semoga istriku memaafkanku. Akhi, itulah panggilan yang akan mengiringi tulisanku. Karena buku ini aku peruntukkan kepada para nahkoda dalam bahtera kehidupan ini, ketahuilah bahwa istrimu menikah denganmu dan menerimamu sebagai suami karena memandang kepada indahnya akhlakmu dan baiknya hatimu, dengan harapan engkau dapat menggendongnya menuju ke taman-taman yang indah nan nikmat dan memikat. Ke taman-taman yang indah nun memikat. Namun setelah mereka meninggalkan segala kesenangannya untuk menjadi pelayan di rumahmu, penjaga di istanamu, penghibur di vilamu, perawat untuk anak-anakmu, koki dan juru masak di dapurmu, ternyata impiannya menguap begitu saja. Angan-angannya malah sirna bak di telan bumi. Telah banyak buku-buku dan kajian-kajian yang ditujukan kepada para istri agar mereka menjadi lebih baik, agar mereka seperti Khadijah dan Aisyah, agar mereka tidak banyak menuntut, agar mereka menerima dan bersyukur. Mungkin kau juga telah membelikan beberapa buku semacam itu untuknya, tapi mungkin belum banyak buku-buku dan kajian-kajian yang dikhususkan untuk kaum laki-laki, agar mereka bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, yang tidak banyak meminta haknya, namun lebih banyak melakukan tugas dan kewajiban serta memberikan hak-hak para istri. Masya Allah, indah banget ya tulisannya. Ini baru mukadimahnya, keren. Bab pertama adalah, judul yang pertama adalah dunia yang terkutuk. Dunia ini terkutuk, mal'unah, yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Semua yang di dalamnya juga terkutuk. Semoga dirimu tidak termasuk dari yang terkutuk, kecuali beberapa hal sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala huwa alimun aw muta'allim. Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu yang syar'i. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4112, dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 2797 2797. Akhi, yang kau lakukan sekarang dengan membaca coretan ini adalah salah satu langkah untuk tidak terlaknat, menjadi alim atau muta'alim, dan juga keduanya. Jangan terperdaya dengan jeritan-jeritan palsu, rayuan-rayuan gombal, godaan-godaan imitasi. Bukalah lebar-lebar matamu dalam memandang dunia ini. Ia fana dan pasti sirna. Bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq
fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Quran surat Fatir ayat 5. Banyak yang menjadi korban penipuan dunia. Mereka adalah korban human trafficking tanpa sadar. Mereka tersenyum, bergembira saat ini, namun tatkala tersingkap hakikat penipuan tersebut, pada saatnya nasi sudah menjadi bubur dan tiada lagi jalan untuk kembali memperbaiki. Hanya menggigit jari penuh penyesalan yang tiada henti. Dan pelaku human trafficking itu adalah iblis dengan segala instansi dan jaringannya. Namun iblis tidak mau disalahkan, karena sebelum semua itu terjadi, dia telah menjelaskan hakikat perdagangannya. Dia tidak pernah memaksa atau bahkan sampai mengancam. Dia hanya berbual dan berdusta, berjanji dan tidak pernah ditepati. Namun semua itu telah jelas termaktub dalam draft perjanjian antara iblis dengan manusia. Maka pada hari pengadilan kelak, ia akan berpidato dengan suara lantang dan penuh ketegasan, menyingkap tabir yang pada hakikatnya tidak pernah dia tutup-tutupi, tapi manusia saja yang menutup telinga dan mata hatinya karena terbuai oleh hawa nafsu dan bisikan jahat. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtu li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum azabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencercaku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran surat Ibrahim ayat 22. Human trafficking ini sudah ditandatangani oleh iblis sebagai pihak pertama. Semua terserah dirimu. Maukah engkau membubuhkan tanda tanganmu sebagai pihak kedua? Bila iya, maka dia sudah membelimu dengan harga yang murah, agar engkau menemani dia di dalam neraka selamanya. Demikianlah bab dunia yang terkutuk.
Video berikutnya saya akan melanjutkan, yaitu bagian harta yang paling mulia. Kemudian setengah agamamu telah disempurnakan. Nah, 2 subjudul aja. Semoga audiobook ini bisa menjadi pelajaran referensi kita untuk menambah wawasan kita dalam mengarungi hidup dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.